Jadi yang saya ucapkan adalah, andai kata saya Gibran, saya memilih saya tidak akan maju. Karena saya tahu bahwa putusan ini problematik. Ingin supaya Yusril sebaiknya berhenti sebagai lawyer di situ. Supaya dia bisa mempersiapkan moral dia, dan lakukan aja konferensi pers bahwa saya mundur dari tim hukum karena saya merasa bahwa moral saya itu tidak boleh saya dagangkan hanya untuk kepentingan Gibran. Nah itu kan keren tuh. Langsung dia masuk calon presiden 2029 tuh. Ya, kalau nggak didukung Jokowi, nggak ada gunanya katanya. Habisin duit aja. Jadi ada kesadaran itu dari awal dari Pak Prabowo. Iya. Jadi mindset dia adalah kalau Anda tidak didukung Jokowi atau didukung kekuasaan tepatnya, nggak ada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, kita tahu ya bahwasanya Pak Yusril pernah mengatakan jika beliau menjadi Gibran, maka beliau akan memikirkan lagi tentang putusan MK, yang dimana beliau bisa maju menjadi seorang wakil presiden. Karena putusan ini kontroversial, maka lebih baik saya sebagai Gibran tidak maju, mending orang lain yang maju ya. Nah tapi nyatanya Gibran pun maju dan tentunya sampai hari ini akhirnya menjadi putusan yang kontroversial, sehingga sampai hari ini di Mahkamah Konstitusi berakhir dalam gugatan di mana 01 dan 03 menginginkan Gibran didiskualifikasi. Nah teman-teman semua, di sini gue akan menyajikan video ya di mana Pak Yusril dahulu pernah mengatakan, dan bahkan kemarin ketika di Mahkamah Konstitusi beliau pun akhirnya mengulang kata-katanya kembali. Dan nanti di sini ada Bung Rocky Gerung yang menjelaskan dan bagaimana sikap Yusril seharusnya ya. Karena teman-teman semua, kita tahu ya bahwasanya Pak Yusril ini adalah orang yang hebat, yang mumpuni untuk bisa menjadi seorang wakil presiden. Bung Rocky pun menyarankan agar Pak Yusril segera untuk bangun dan menyusun kembali etika moral, agar ketika nanti di tahun 2029 beliau bisa maju menjadi wakil presiden. Nah teman-teman semua, di video kali ini juga gue akan menyajikan sebuah video, dan ini pengakuan dari Bung Refli Harun ya, bahwasanya Pak Prabowo sudah mengetahui dan sudah menyadari kalau beliau maju sebagai cawapres tapi tanpa dukungan dari penguasa Pak Jokowi ya, itu akan menjadi sia-sia saja. Maka dari itu beliau pun memilih Gibran sebagai wakil presidennya. Di sini kita akan bongkar ya teman-teman semua, dan ini videonya. Walaupun saya katakan bahwa ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya, putusan ini problematik, ya kita serahkan kepada beliau, dan saya percaya bahwa Pak Jokowi dan sebagai kepala keluarga dan Mas Gibran sendiri tentu akan mengambil keputusan yang paling bijaksana di tengah-tengah kemungkinan reaksi yang makin meluas akibat dari putusan yang kontroversial ini. Andai kata saya Gibran, saya akan bersikap seperti ini. Itu baru logis. Jadi yang saya ucapkan adalah, andai kata saya Gibran, saya memilih saya tidak akan maju. Karena saya tahu bahwa putusan ini problematik. Nah itu tadi ya teman-teman semua, video Pak Yusril mengatakan andaikan saya Gibran pasti saya tidak akan maju menjadi seorang wakil presiden karena putusannya kontroversial. Dari sini kita menyadari ya bahwasanya Pak Yusril itu terasa sangat berat sekali sih menurut gue pribadi ya. Dia menjadi tim hukum di 02, seperti berlawanan dengan moral dan etikanya Pak Yusril sendiri ya. Maka dari itu Bung Rocky Gerung menyarankan Pak Yusril untuk mending keluar saja dari tim hukum 02. Coba kita dengarkan dulu paparan dari Bung Rocky Gerung. Ini dia videonya. Di situ kan jelas tegas dia dalam ucapannya dia menyatakan bahwa ya kalau dia jadi Gibran dia akan mengundurkan diri gitu, karena walaupun diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau sekarang kemudian dia tetap membela Gibran, terus apa ya, siapa yang dia bela? Atau dia jangan-jangan sama dengan tuntutan dari paslon 01 dan 03. Saya bela Pak Prabowo, nggak bela Gibran gitu. Itu juga mesti eksplisit. Walaupun tidak mungkin diucapkan di ruang sidang, tetapi kan ruang sidang Mahkamah Konstitusi dilatar belakangi oleh persaingan politik kan. Ya. Tentu Yusril pernah bersaing dengan Gibran, seperti Erlangga pernah bersaing dengan Gibran karena namanya juga diinginkan oleh Prabowo kan. Yusril kan tetap nama yang diinginkan oleh Pak Prabowo tuh, tetapi Prabowo
tidak mungkin memaksakan itu karena dia harus tegak lurus dengan janji dia untuk mendukung Jokowi. Ketika Jokowi usulkan Gibran, pasti yang uring-uringan pertama adalah Yusril, lalu Erlangga, lalu Erick Thohir kan. Jadi semua ini Mahkamah Konstitusi jangan kita kedapkan seolah itu cuma persaingan dalil hukum. Di belakangnya ada situasi politik yang terbawa di dalam pendalilan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kelihatannya Pak Yusril mestinya konsisten bahwa katakan bahwa seandainya saya Gibran saya akan mundur tuh. Dan karena itu saya mesti katakan juga saya mengerti problem di Mahkamah Konstitusi bahwa ada mendua di situ. Gibran diajukan tanpa moral, tetapi keputusan Mahkamah Konstitusi sudah final. Nah saya akan memfinalkan argumen saya. Maksudnya saya mundur sebagai tim hukum Prabowo. Kan itu lebih lega tuh. Karena nanti pendapat Yusril itu bisa dipakai sebagai kelemahan argumen dari Prabowo dari tim 02 kan, itu bahayanya tuh. Jadi Yusril mestinya mundur aja. Kalau saya usulkan nanti Anies dan Ganjar bikin semacam klausul baru untuk menunjukkan bahwa Yusril memang tidak berhak karena dia punya dilema moral, kan itu dasarnya kan. Maka hakim akan memperkuat justru 0103, maka Prabowo akan melemah di situ. Jadi Yusril berubah menjadi liability di dalam tim hukum Prabowo tuh. Apalagi kalau saya uraikan lebih jauh bahwa yang diucapkan Yusril itu persis seperti yang dipakai persidangan Nazi dulu tuh. Hitler menganggap bahwa dia tidak bersalah dan memang dalam persidangan semua pembantu Hitler mengatakan kami hanya disuruh untuk membasmi Yahudi itu. Jadi jangan kami dijadikan pelaku karena kami cuma alat. Kan itu dalil waktu pengadilan Nuremberg tuh. Tetapi hakim-hakim dunia kemudian mengatakan Anda adalah manusia, walaupun Anda ada bawahan Hitler, tapi Anda bisa berpikir membawa orang ke Auschwitz, ke ruang gas itu apakah tindakan moral atau tindakan hukum? Tidak bisa menjawab ini begundal-begundalnya Hitler, maka diputuskan untuk menghukum mereka. Kendati mereka tidak bersalah secara hukum positif kan. Itu hal yang mesti kita ingatkan juga pada Yusril Mahkamah Konstitusi supaya moral itu, etik itu jadi prima facie dalam urusan-urusan yang menyangkut kecurangan politik. Jadi kelihatannya Yusril akan jadi faktor yang justru melemahkan posisi 02. Maka saya ingin supaya Yusril sebaiknya berhenti sebagai lawyer di situ supaya dia bisa mempersiapkan moral dia dan lakukan aja konferensi pers bahwa saya mundur dari tim hukum karena saya merasa bahwa moral saya itu tidak boleh saya dagangkan hanya untuk kepentingan Gibran. Nah itu kan keren tuh. Langsung dia masuk calon presiden 2029 tuh. Wah, terus terang keren banget sih ya statement dari Bung Rocky Gerung ini. Seandainya nanti Pak Yusril menggunakan statement ini, wah keren sekali. Asli moralnya bener-bener bagus banget pokoknya. Ya teman-teman semua, gue melihat ya beberapa foto dari Pak Yusril, bahkan video ketika berada di Mahkamah Konstitusi, terlihat ya bahwasanya Pak Yusril sendiri merasa sangat berat sekali gitu loh membela seseorang yang memang sudah melanggar etika. Dan ini pertaruhannya adalah moral ya kan. Padahal Pak Yusril sendiri itu adalah orang yang cerdas, akademisi, orang yang tahu betul tentang etika moral, sangat mengerti. Tapi beliau justru berada di tempat yang seperti itu. Nah teman-teman semua, kita masuk ke video di mana Bung Refli Harun mengatakan bahwasanya Pak Prabowo akan maju menjadi cawapres ketika didukung oleh penguasa. Ini dia videonya. Saya pernah dalam satu kesempatan berdialog dengan Prabowo secara langsung. Oke. Dalam satu kesempatan. Jadi kira-kira jauh sebelum ngomong capres-capresan ini. Dia bilang, saya pengen maju. Gimana Pak? Saya bilang, saya sendiri baru 2 kali ketemu beliau dan ada suatu kesempatan beliau ngundang saya kayak Mas Bambang, Mas BW kan. Nah, ya kalau nggak didukung Jokowi nggak ada gunanya katanya. Habisin duit aja. Jadi ada kesadaran itu dari awal dari Pak Prabowo. Iya. Jadi mindset dia adalah kalau Anda tidak didukung Jokowi atau didukung kekuasaan tepatnya nggak ada gunanya. Jadi dari awal begitu. Nah, memang awalnya yang di-approach dia adalah Ganjar untuk jadi wakil karena dianggap Ganjar putra mahkota. Ya, kan Ganjar juga dia didukung Pak Jokowi kan awalnya. Tapi Ganjar merasa, saya juga nomor 1 kan, survei-survei dia kan. Lalu ketika Ganjar mau diambil KIB, Koalisi Indonesia Hebat, Koalisi Indonesia Bersatu ya, yang partai 3 itu kan, Golkar, PAN sama P3. Ganjar nggak berani karena gawat masa depan politik dia kalau kalah kan, karena ada Megawati. Padahal maksud
Jokowi kalau menurut saya adalah kalau Ganjar menang dan pada waktu itu dia yakin Ganjar bakal menang karena dia akan dibantu oleh dia, maka kan bisa saja kemudian akan ada take over kekuasaan di PDIP juga kan, bargaining dan bisa ya kan artinya Ganjar akan tetap di situ, terah Bung Karno hilang. Tapi untungnya Ganjar tetap tunduk pada Bung Mega. Dan memang saya pernah tanya sama Ganjar, pilih Jokowi atau pilih Mega? Dia bilang pilih Mega. Itu saya tanya dia tahun 2020. Jadi memang sikap dasarnya sudah begitu. Nah, akhirnya ya ada putusan MK inilah. Dan akhirnya dia berkesimpulan yang dia bisa berkomunikasi dan dia bisa masuk adalah Prabowo. Dia nggak bisa masuk di Ganjar karena ada Megawati yang jauh lebih berpengaruh. Tidak masuk di koalisi perubahan karena koalisi perubahan beda streamnya kan. Akhirnya memang the only choice Prabowo. Dan Prabowo punya paradigma tadi. Gak mungkin menang kalau nggak dengan Jokowi. Jadi kayak ketemu ya sebenarnya kepentingannya ya. Ketemu Pak Jokowi ingin masa jabatannya itu tetap, terus Pak Prabowo ingin menang, terus terjadilah tuh lokir di situ ya. Jadi Gibran adalah menyempurnakan Gibran itu Gibran itu puzzle yang puzzle terakhir lah. Kesepakatan gitu. Gimana teman-teman semua setelah melihat video ini, jadi terang benderang ya dan mengerti alurnya ya. Jadi sejak awal pun sudah didesain seperti itu teman-teman semua. Ya tapi ya oke lah, itu politik mereka ya, dan itu orang-orang elit. Kita sebagai masyarakat ini ya hanya bisa menyuarakan saja yang terbaik untuk negeri ini. Didengar ataupun tidak didengar ya sudahlah. Nah teman-teman semua, kita kembali ke Pak Yusril Iza Mahendra, dimana gua masih sangat-sangat menyayangkan sekali dengan kapasitas beliau yang sangat hebat ya, jenius, pintar, berwibawa. Tapi saat ini ketika beliau berada di tim hukum 02 dan berada di bagian dari teman-temannya yang kita bisa melihat lah ya nanti, bahkan beliau pun yang membangunkan temannya sedang tertidur saat sidang MK. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke videonya. Pak Asyim tidur ya? Asyim tidur ya? Coba kalian lihat, ngapain di situ? Kok sampai ketiduran gitu loh? Capek bener gitu ya mungkin mikirin rakyat. Ya begitulah teman-teman semua ya. Politik itu kadang karena ada kepentingan juga, jadi ya mengingkari hati nurani juga sih kadang-kadang. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.